Mungkin ini lo pernah ngalamin atau sedang mengalami ini. Resign. Gue baru-baru ini resign dan lagi kangen-kangennya sama teman-teman atau lingkungan sekitar yang menurut gue baik. Memang sih ada beberapa alasan setiap orang tuh resign. Oh iya, yang belum kenal, kita kenalan dulu kali ya. Gue Dinusisli. Di konten ini, yang tahu gue lagi pengen ngobrol sama lo seputar lingkungan kehidupan kita. Mulai dari pekerjaan, karir, percintaan, pertemanan, ataupun lain-lainnya yang bikin lo galau. Just gue cuman sharing aja sama lo. Nah, berkaitan tadi resign gitu, sebenarnya kita dikasih hak sih, dalam artian ini, di dalam hidup kita tuh dikasih hak sama Tuhan yang belum tentu kita ketahuin juga. Hak hidup kan yang kita tahu kayak hak dapat perlakuan baik, hak tidak dibully, hak untuk bersosialisasi. Tapi apa kalau tahu hak yang dikasih Tuhan itu seperti apa? Gila, cukup berat ya omongan gue ya. Pembahasan gue ini cukup berat. Cuman yang lo harus tahu, kita atau lo sadar atau tidak, kita dikasih hak baik atau tidak baik. Simpelnya, lo putus dari mantan lo, itu baik-baik atau tidak? Nah, begitupun gue kerja ini atau lo yang sedang mengalami ini, resign ini ya, ada yang baik-baik, ada yang tidak baik. Ya baik-baik dalam artian lo resign, terus masih berkomunikasi dengan teman-teman sekitaran lo atau sama bos-bos lo. Tidak baik, pemecatan atau ya ribut pada umumnya. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan terhadap kita. Tapi yang gue rindukan dalam sebuah masa lalu setelah resign adalah dengan lingkungan atau teman-teman gitu ya. Ada banyak beberapa alasan yang buat gue resign ataupun lo yang baru saja resign. Bisa jadi dari sisi pekerjaan dengan bayaran tidak sesuai ataupun lingkungan kerja yang toksik. Nah, untuk lo tuh gimana tuh? Oke. Di posisi gue saat ini, kenapa gue resign adalah mungkin tidak sesuai dengan visi misi lagi dengan perusahaan, dan ya ingin mencari pengalaman baru lagi karena gue punya standarisasi KPI pribadi terhadap kerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi gue pribadi. Sebenarnya sih itu baik atau tidak baiknya tergantung kita sih ya, penilaian dan ekspektasi, realita dan ekspektasinya seperti apa. Tapi menurut gue adalah itu yang harus gue pilih. Dalam kerja, semua punya KPI masing-masing dong. Nah, gue bersyukurnya adalah dalam kesempatan ini perusahaan memberikan kepercayaan ke gue selama 2 tahun untuk pertama mengelola perusahaan, kedua adalah pengalaman baru, dan kepercayaan yang terpenting adalah gue membina sekumpulan teman-teman anak magang dari salah satu sekolah di Jakarta. Itu awal kenalnya cukup gue underestimate kepada anak-anak itu gitu. Dalam artian adalah mereka bisa nggak ya kerja bareng sama gue dengan cukup strike dengan mulut atau penyampaian delivery gue yang cukup kasar untuk dalam sebuah kerjaan, karena status mereka adalah anak magang sekolahan. Ya, anak magang yang memang waktunya untuk mencoba hal baru di dunia kerja nyata sih gitu kan. Tapi seiring jalan itu gue bersyukurnya adalah mereka terbentuk dengan baik. Mungkin ini percaya atau tidak percaya adalah sebuah rezeki yang dimana ini adalah sebuah portofolio juga buat gue gitu. Ataupun di setiap pekerjaan juga, gue nggak tahu nih di sisi lo percayaan apa yang lo dapat dari perusahaan dan itu berbuah manis untuk diri lo dan lo kangenin gitu. Jujur ada yang gue kangenin sih dari
setelah gue resign. Kegokilan dan skill anak-anak ini cukup gila sih perkembangannya buat gue gitu. Dimana yang tadinya gue agak underestimate, nah seiring waktu dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Dengan cara adalah kualitas editing video menurut gue ya cukup baik, kreativitas untuk mencari ide cukup baik, dan gokilnya mereka bisa ngajarin junior-juniornya, berbagi ilmu kepada junior-juniornya dengan program sekolah yang cukup gokil. Jadi di sekolah itu ada sebuah program dari Kemendikbud itu kelas industri, yang dimana anak-anak kelas 1 itu kayak menurut gue adalah kayak semacam perkuliahan aja gitu. 70% praktek, sisanya itu di sekolah gitu. Tapi anak-anak yang baru lulus ini, yang teman-teman gue ini adalah dia juga berbagi ilmu dengan profesional, kegokilan dan mendoktrin junior-juniornya dan kreatif. Gila sih waktu itu sih pencapaian yang gue kangenin dan gue pengen lihat lagi. Tapi nggak bisa disesali sih memang untuk pilihan hidup ini. Mungkin termasuk lo yang resign, kangen sama teman-teman, masih bisa ngumpul kok gitu kan. Apalagi dengan teknologi yang canggih kayak gini ya kan, bisa WhatsAppan, bisa Zoom meeting, ataupun komen-komen dan di sosial media lainnya gitu. Nah, sisi lain yang gue kangen adalah lingkungan di luar kerja. Jadi sedih. Jadi lingkungan sekitaran gue ya banyak yang menyayangkan kenapa gue resign gitu. Bahkan ada yang ngadoin loh. Itu salah satu ya ibu-ibuan gitu di lingkungan kerja gue. Jadi dia selalu menyediakan apa yang gue pengen, kayak makannya, minumnya. Terus kalau ada paket online shop dia suka halangin. Wow, ya cukup sedih. Dan obrolan ini gue sampaikan sebagai bentuk rasa terima kasih gue sebenarnya sih pada sekolah yang mempercayain gue buat ada di kelas industri, dan teman-teman gue yang udah bisa berkembang, yang dimana mereka ada bermacam-macam. Ada 2 anak yang meneruskan di perusahaan gue ini dan meneruskan pekerjaan gue, dan sisanya ada berkuliah, dan ada yang bekerja di tempat yang mapan dengan konteks yang di luar tempat magang mereka sebelumnya ya, di kantor gue ini. Gue sangat terima kasih juga kepada mereka karena mereka mengisi hari-hari gue dengan cukup funny banget, dan wow, gue kayak punya adik-adikan baru di situ. Sometime kita bakal bertemu lagi. Dan gimana lu ya, lu yang kangen sama lingkungan kerja dulu, kenapa resign, dan pilihan hidup lo itu bisa diketemukan lagi dengan sebuah komunikasi yang baik. Itu sih dari gue. Ya itu sih sebenarnya obrolan gue sama lo, karena satu, ya balik lagi ini video diperuntukkan untuk rasa apresiasi gue kepada mereka sih sebenarnya. Nah, buat lo yang pengen ngobrol lanjutan lagi, bisa subscribe, like, komen, dan share. Dan gue akan aktif lagi di YouTube gitu. Ya, oke, see you.